Ini kan syaratnya terbilang longgar ya untuk calon wali kota minimal ijazah SMA bisa daftar. Sementara kalau jadi CPNS minimal ijazah S1. S1, betul. Ya gimana tuh, Gus? Selamat datang di episode perdana podcast KPU Kota Banjar bersama saya, host Yunike Puspita, dan telah hadir juga tamu spesial kita kali ini dari KPU Kota Banjar, Bapak Muhammad Wahab Hasbullah SE, yang biasa kita panggil Gus Wahab. Podcast kita kali ini akan berbicara banyak dan berbagi tentang demokrasi, politik, kepemimpinan dan pembangunan khususnya di Kota Banjar, juga kepemiluan tentunya, karena kita penyelenggara pemilu di Kota Banjar. Buat teman-teman yang punya ide untuk nama podcast KPU, silahkan di komen melalui channel kita di YouTube maupun di Facebook atau di Instagram. Oke, untuk bincang-bincang kali ini kita akan mengangkat tema tentang pencalonan Gus Wahab. Siap. Jadi karena masih hangat di sini, terakhir kemarin pendaftaran ditutup tanggal 6 September ya, Gus. Betul. 2020 untuk pilkada tahun 2020, dan sudah terdaftar 270 daerah, sudah ada lebih dari 500 Gus pasangan calon ya. Betul. Ya, nanti kita akan coba ulas lagi sejauh mana proses pendaftaran pasangan calon. Sebelum ke situ, mungkin untuk wilayah Kota Banjar sendiri, Gus, kalau ada yang berminat mencalonkan diri jadi wali kota atau wakil wali kota, apa sih yang harus kita persiapkan, Gus? Ya. Baik, terima kasih host. Yang pertama saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu atas program yang dilaksanakan pada kesempatan ini, yaitu kegiatan podcast dengan tema demokrasi dan kepemiluan, politik dan sebagainya. Begini ya, berkaitan yang tadi disampaikan oleh host, ketika warga Kota Banjar ya berminat menjadi calon wali kota atau calon wakil wali kota, tentunya ada syarat dan persyaratan itu memang harus dipersiapkan, Bu Yunik ya. Yang pertama, ketika kita ingin mencalonkan wali kota atau wakil wali kota di Kota Banjar, tentunya kita lihat dulu kapan waktunya, begitu ya. Nah, untuk Kota Banjar ini kebetulan masa jabatan atau akhir masa jabatan AMJ wali kota dan wakil wali kota Banjar itu berakhir di Desember 2023. Nah, biasanya pelaksanaan penyelenggaraan itu ditarik mundur. Jadi sebelum habis masa jabatan itu dilaksanakan pemilihan, Bu ini. Ya, jadi normalnya begitu ya. Ya, betul. Itu perkiraan karena kita serentak. Kalau sekarang kan yang serentak sekarang ini di tahun 2020 ya. Nah, mungkin nanti akan dilaksanakan antara tahun 2022 atau 2023. Kenapa saya sampaikan antara 2022 atau 2023? Begini ya, pada saat ini di DPR RI sedang dibahas regulasi berkaitan dengan pemilu dan pemilihan. Jadi rencananya para legislator itu akan mengkodifikasi aturan pemilu dan pemilihan, jadi digabungkan. Termasuk jadwal tadi. Jadi kita belum bisa memastikan ya berkaitan dengan jadwal kapan pelaksanaan yang pastinya, karena ketika RUU pemilu yang saat ini sedang dibahas disahkan,
kemungkinan itu akan merubah jadwal pemilu karena ada bocoran di antaranya pemilihan 2022, ada juga pemilihan dikembalikan 2023 sesuai dengan awal gitu ya. Atau juga ada berkaitan dengan pemilu daerah dan pemilu nasional, lokal dan nasional. Serentak, betul serentak. Jadi kita tunggu saja Bu Yunik ya, regulasinya seperti apa. Yang jelas kita sebagai penyelenggara pemilu siap saja untuk melaksanakan aturan baik itu undang-undang ataupun PKPU yang dibuat oleh pimpinan kita di KPU RI. Itu barangkali. Iya. Jadi untuk persiapan gimana nih, Gus? Oh ya. Apa yang paling tercepatnya kita harus persiapkan Ya. dari mulai kapan? Ya, tentunya untuk menjadi kepala daerah atau menjadi calon wali kota dan wakil wali kota tidak mudah gitu ya. Dan tidak boleh mendadak. Dan tidak boleh mendadak, betul. Karena perlu persiapan yang memang harus kita lakukan begitu. Kita lihat saja di sesuai dengan Undang-Undang 10 2016 yang terbaru gitu ya, yang sudah dirubah beberapa kali, itu ada syarat calon dan syarat pencalonan begitu. Jadi ketika Anda warga Kota Banjar yang berminat menjadi wali kota atau wakil wali kota, Anda harus memiliki persyaratan didukung oleh partai politik, Bu Yunik. Itu kalau jalur parpol. Parpol, betul ya. Jadi berapa kursi? Nah, untuk aturan berapa minimal kursi, kebetulan sesuai dengan aturan minimal 20% Bu Yunik. 20%. 20% dari jumlah perolehan kursi hasil pemilu terakhir. Berarti pemilu tahun 2019 kemarin. Pemilu 2019 ya. DPR karena ini kita ya, bicara betul. DPR ya. Nah, kalau berbicara syarat berarti Bu Yunik ya, 2019 kemarin kalau 20% jumlah kursi kita kan berapa? 30 kursi ya. 30 kursi. Nah, tinggal 20/100 dikali 6 3, berarti ya. berarti minimal 6 kursi. 6 jadi warga Kota Banjar yang ingin mencalonkan menjadi wali kota atau wakil wali kota harus didukung minimal 6 kursi. Ini yang kursi dari jalur DPRD. Partai politik gitu. Okay. Dari partai politik atau gabungan partai politik, Bu Yunik. Oh, boleh berarti ya? Boleh. 2 partai politik asal minimal 6. Asal minimal 6. Ketika misalkan satu partai politiknya 3, kemudian ditambah lagi satu politiknya 3, partai politiknya kursinya 3 jadi 6. Intinya partai politik dan gabungan partai politik itu minimal 6 kursi kalau di Kota Banjar. Betul, Kota Banjar. Nah, kemudian selain dari partai politik, bagi warga Kota Banjar juga bisa mencalonkan menjadi wali kota dan wakil wali kota itu dari jalur perseorangan, Bu Yunik. Ya, dari kalau yang nggak punya akses ke parpol ya, boleh mencalonkan jalur perseorangan. Jadi begini, Bu Yunik, bukan akses ya. Maksudnya memang setiap warga negara ini memiliki peluang begitu ya. Nah, ketika memang tidak diberikan kesempatan, tidak ada kesempatan melalui jalur partai politik, bisa menjadi jalur perseorangan. Pilihan lah, ini mah soal pilihan ya. Karena ya tadi yang disampaikan, kita ini perlu persiapan, Bu Yunik gitu. Ya, ketika misalkan kita pengen dari jalur partai politik, artinya komunikasi itu harus dilaksanakan dari sekarang, dari jauh-jauh hari. Dari sekarang, jauh-jauh hari ya. Termasuk juga dari jalur perseorangan ya harus dimantapkan begitu, Bu Yunik. Tidak mudah ketika kita akan mencalonkan diri menjadi wali kota dan wakil wali kota. Syaratnya kalau dari jalur perseorangan? Nah, untuk dari jalur perseorangan, Bu Yunik, ini saya membuat sedikit kisi-kisi begitu ya. Nah, untuk jalur perseorangan, karena banyak mungkin ya, Gus? Betul gitu ya. Untuk jalur perseorangan ini
Ditentukan sesuai DPT Bu Yunik. DPT pemilu atau pemilihan terakhir. Nah, sesuai DPT itu sampai dengan 250.000 jiwa. Nah, syarat dukungannya minimal 10% Bu Yunik. 10% 10%. dari DPT. Nah, dari DPT. Berarti Kita DPT nah, DPT kemarin itu 147 147.553. Ya, Nah, ribu. ya betul. 147.553 pemilih ya, betul. Nah, kemudian yang berikutnya DPT pemilu pemilihan terakhir 250.000 sampai 500.000 itu 8,5%. Syarat minimal dukungannya. Kemudian yang 500.000 sampai 1 juta itu syarat dukungannya 7,5%. Kemudian DPT terakhir lebih dari 1 juta jiwa syarat dukungannya minimal 6%. Nah, Bu Yunik di Kota Banjar ini kan Di bawah berarti. di bawah 250.000. Berarti si calon harus mendapatkan syarat dukungan itu minimal 10%. 10% dari 10 DPT. dari DPT. Banyak juga ya, Gus. Ya, Itu apa lumayan. itu KTP? Ya, bentuk dukungannya KTP, Bu Yunik. Jadi nanti ada apa namanya persyaratan yang memang harus dilengkapi, bukan hanya sebatas dukungan KTP saja. Nanti KPU akan apa namanya menyiapkan format syarat dan ketentuan yang berkaitan dengan calon dari perseorangan, Bu Yunik. Berarti kalau saya mau jadi calon wali kota dari jalur perseorangan harus siap-siap mengumpulkan KTP ya dari sekarang. Kalau minimal dukungan dulu Bu Yunik, karena tetap dukungan kalau dari sekarang pun nanti kan kita akan verifikasi. Ya boleh-boleh saja lah ketika misalkan karena persiapan tadi ya Bu Yunik harus melakukan persiapan, ya silakan saja untuk mempersiapkan diri. Ketika misalkan sekarang mengumpulkan KTP, ya silakan saja sepanjang itu apa namanya si pemberi dukungannya itu mengizinkan, karena nanti di saat waktunya apa namanya tahapan penyerahan syarat dukungan itu akan kita verifikasi ke lapangan gitu, betul nggak ini mendukung calon perseorangan tersebut begitu. Oh iya, jadi KPU nanti akan memverifikasi lagi KTP yang dikumpulkan oleh calon jalur perseorangan ya, Gus? Betul Bu Yunik, meskipun yang berminat menjadi wali kota dan wakil wali kota kemudian ambil dari jalur perseorangan, kemudian syarat dukungannya adalah dukungan KTP ya. Misalkan nih dari sekarang sudah mulai konsolidasi mengumpulkan KTP begitu. Nah, tentunya KTP ini ya kita berlakunya ketika nanti dibuka tahapan itu, tahapan syarat dukungan pasangan calon dari jalur perseorangan, dan itu pun akan kita verifikasi ke lapangan gitu. Meskipun misalkan dari sekarang begitu ya, bisa saja misalkan dari sekarang kemudian ketika diverifikasi, oh ya betul memang saya mengharapkan si A misalkan menjadi wali kota dari jalur perseorangan, bisa saja. Ataupun bisa saja ditemukan di lapangan saya tidak merasa memberikan KTP sebagai bentuk dukungan kepada calon wali kota atau wakil wali kota di jalur perseorangan begitu. Jadi apa namanya tetap akan kita verifikasi. Nah, kan banyak nih Gus sekarang kita apalagi di musim pembagian bansos ya. Nah, ya. Jadi kita itu diminta fotokopi KTP gitu. Tujuannya ya itu tadi bisa untuk pembagian bansos, untuk pendataan, untuk dan lain-lain gitu yang kita tidak tahu. Dan ternyata KTP kita dipakai untuk syarat dukungan calon perseorangan. Ya. Itu gimana, Gus? Oh iya, jadi ini bagi apa namanya masyarakat Kota Banjar, ya termasuk mungkin saya juga menghimbau begitu ya, karena data pribadi ini penting termasuk kopi KTP begitu ya. Ya bagi masyarakat yang menemukan misalkan didatangi lah gitu oleh siapa yang memang misalkan meminta data pribadi kita, misalkan fotokopi KTP, ya ditanyakan aja dulu untuk keperluan apa begitu ya. Ketika memang misalkan untuk keperluan apa namanya pencalonan wali kota dan wakil wali kota di jalur perseorangan, ya kalau si pemiliknya mengizinkan
ya tidak jadi masalah gitu. Ataupun misalkan tidak mengizinkan, ya kembali lagi ke orang yang bersangkutan begitu Bu Yuni. Jadi apa namanya, ya Harus kita jujur ya. harus jujur, betul, jujur harus kalau jujur. misalkan itu untuk persyaratan Persyaratan, dukungan. betul. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan aspirasi masyarakat, aspirasi masyarakat yang menginginkan misalkan salah seorang pasangan calon atau siapapun itu yang ingin dijadikan pemimpin di Kota Banjar ini, begitu. Oke, tolong dipertegas lagi Gus. Tadi berarti syarat-syaratnya itu apa aja sih untuk jadi seorang wali kota itu? Ya, baik. Jadi untuk menjadi seorang wali kota ini ada syarat-syaratnya. Ada syarat pencalonan, ada syarat calon. Begitu ya. Syarat pencalonan yang pertama harus didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Nah, aturan berkaitan dengan dukungan partai politik dan gabungan partai politik sesuai dengan PKPU yang mengatur berkaitan dengan pencalonan itu untuk jumlah kursi ya hasil pemilu terakhir itu sejumlah 20%. Berarti kalau di Kota Banjar tadi sekitar minimal 6 kursi. Minimal 6 kursi. Minimal 6 kursi sudah bisa mengajukan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Jalur partai politik. Jalur partai politik atau gabungan partai politik. Kemudian yang kedua dari jalur perseorangan. Nah, dari jalur perseorangan ini harus didukung oleh sekitar 10%. 10% dari DPT hasil pemilu terakhir. Kemudian yang berikutnya syarat calon. Syarat calon penting belum. Betul. Syarat calon untuk syarat calon wali kota atau wakil wali kota ini ada sekitar 20-an syarat begitu. Banyak juga. Ya sesuai dengan di PKPU di antaranya yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuh, kemudian yang berikutnya setia kepada NKRI, Pancasila, Undang-Undang 45, kemudian juga Bhinneka Tunggal Ika begitu. Kemudian yang berikutnya usia. Usia dibatasi. Betul, usia untuk calon wali kota, wakil wali kota itu minimal 25 tahun. Untuk calon gubernur minimal 30 tahun. Nah, gitu. Kemudian yang berikutnya tidak pernah terpidana putusan pengadilan 5 tahun begitu. Kemudian juga terbebas dari narkoba, narkotika. Kemudian ada lagi pengecualian yang misalkan dia terpidana 5 tahun begitu ya. Tapi karena pidananya bukan pidana kriminal tapi pidana politik gitu ya, karena politik gitu. Kemudian juga karena kealfaan, nah itu dikecualikan. Masih banyak ya syarat-syarat calon Bu Yunik yang harus dipenuhi oleh warga Kota Banjar yang ke depan ingin mencalonkan wali kota dan wakil wali kota. Tapi kalau dilihat longgar juga ya persyaratannya. Artinya bisa 90% warga Banjar yang di atas 25 tahun mungkin boleh daftar. Betul Bu Yuni. Yang jadi masalahnya adalah dukungan masyarakat. Oh, nanti ke ya, syarat pencalonan itu. Iya, syarat ketika syarat calon dipenuhi tetapi syarat pencalonnya tidak terpenuhi juga itu akan tidak akan terlaksana gitu. Jadi kalau menurut saya yang harus pertama kali dipenuhi adalah sebetulnya dua-duanya sama gitu. Syarat pencalonan dulu. Ini mau dari jalur partai politik atau mau dari jalur perseorangan. Begitu. Jadi ketika misalkan jalur partai politik ya tentunya sama harus dipersiapkan begitu. Dari jalur perseorangan pun sama harus dipersiapkan dari sekarang begitu. Itu bisa dilihatnya di mana, Gus? Nah,
PKPU atau di undang-undang atau Jadi karena sekarang ini sudah sistemnya terbuka ya begitu ya, sudah terdigitalisasi. Jadi silahkan bagi masyarakat Kota Banjar yang ingin mengetahui peraturan-peraturan berkaitan dengan pencalonan ini bisa dilihat di laman atau websitenya KPU gitu. Di situ banyak berkaitan dengan undang-undang, PKPU dan turunannya begitu. ya, jadi kalau mau cari tahu apakah saya memenuhi syarat atau tidak, kunjungi website KPU Kota Banjar ya Gus. Betul. Di situ PKPU berapa Gus? Nah, itu PKPU 1 2020. PKPU 1 PKPU 1 2020 2020 gitu. untuk syarat calon wali kota dan wakil wali kota ya. Ini PKPU ini perubahan dari PKPU 3 2017 Bu ini. Jadi aturan ini dinamis gitu. Karena apa? Karena aturan ini kan PKPU ini kan pelaksana dari undang-undang. Jadi ke depan bisa saja terjadi perubahan-perubahan begitu. Bisa nambah Atau bisa kurang. Jadi sesuai dengan kepentingan ataupun kebutuhan yang memang diperlukan untuk aturan main dalam penyelenggaraan pemilihan wali kota atau wakil wali kota tersebut. Tapi yang 20 tadi cukup longgar ya Gus? Longgar, betul, longgar. Tinggal saya kira silakanlah karena ini terbuka untuk dipelajari lah PKPU tersebut begitu. Nah, untuk kenapa KPU tidak memperketat syarat calon itu Gus? Kalau misalkan saya bandingkan misalkan dengan syarat CPNS atau syarat melamar pekerjaan, ini kan syaratnya terbilang longgar ya untuk calon wali kota minimal ijazah SMA bisa daftar. Sementara kalau menjadi CPNS minimal ijazah S1. Betul. Ya gimana tuh Gus? Ya jadi begini ya Bu Yunik, berkaitan dengan persyaratan ya yang tadi disampaikan kok terlalu longgar gitu ketika dibandingkan dengan CPNS begitu. Jadi pada prinsipnya pemilihan wali kota atau wakil wali kota Banjar ke depan ini atau secara umum begitu ya, ini untuk memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat yang ingin mengabdikan diri memimpin di Kota Banjar. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan aturan PKPU ini kan sebelum diundangkan di uji publik dulu, bahkan dilakukan RDP di DPR Komisi 2. Jadi KPU merancang, setelah RDP dengan DPR kemudian ada masukan ataupun ada koreksi, tentunya kan ya itulah proses pembuatan undang-undang ini tidak sesuai yang diharapkan. Apalagi kita nih di kabupaten kota sebagai pelaksana dari PKPU tersebut. Gitu. Ya, oke Gus. Sementara kita cukup dulu untuk persyaratan. Nanti episode selanjutnya nanti kita akan bahas visi misi mungkin ya, Gus, sebagai syarat pencalonan juga. Nanti kita akan bedah bagaimana cara menyusun visi misi untuk menjadi calon wali kota dan wakil wali kota. Kemudian juga nanti kita bahas tema-tema lain, Gus. Betul. Pasangan calon di pemilu 2020 juga bisa kita bincang-bincang di podcast kita kali ini. Untuk saat ini episode perdana podcast KPU Kota Banjar saya cukupkan sampai di sini.